Di sini dia untuk bodinya itu dia udah tipis banget. Karena kenapa? Bodinya ini dia 7,55 mm. Di sini tuh dia untuk yang warna Rainbow Spectrum dia sudah menggunakan ratusan lapisan di bagian belakang ini. Ada lagi fitur tambahan lagi yaitu Dual Orbit Light. Ini ketika kita mendapatkan pesan SMS. Kalau kita mengangkat telepon, dia beda lagi. Atau ketika kita lagi main game. Nah, atau 5, maksimal 5 GB. Jadi total RAM yang kakak punya itu bisa 13. Itu Reno 7Z ini worth it banget karena si Reno 7Z ini 5G itu dia udah support semua provider. Terus ini ada promo nggak nih kalau misalnya teman-teman tuh sekarang ini mau beli Oppo Reno 7 ini? Nah, kebetulan I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo teman, balik lagi di channel Liner Tilly. Pada kesempatan kali ini kami akan berkunjung ke Erafone Supermall Karawaci. Kami akan berbincang-bincang mengenai produk Oppo terbaru yaitu Oppo Reno 7. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung ikuti kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Halo Mas. Dengan Mas siapa? dengan Mas Ade. Mas Ade, kita lagi mau wawancara nih mengenai handphone yang sekarang ini lagi booming dari Oppo, yaitu Oppo Reno 7. Boleh tanya-tanya nggak nih mengenai Oppo Reno 7 ini? Boleh banget tentang Reno 7, ada kita banyak seri terbaru Reno 7 series namanya. Apa sih Kak keunggulan dari Oppo Reno 7 ini? Oke, untuk yang pertama itu di kita ada yang namanya Reno 7Z. Itu Reno 7Z di sini. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan terbaru bahkan fresh dibandingkan seri sebelumnya. Di sini untuk warnanya sendiri dia lebih variatif lah, warnanya lebih mencolok dari sini. Terus untuk desainnya sendiri di sini dia sudah menggunakan yang namanya Oppo Glow. Di mana Oppo Glow ini handphone nih biasanya kalau kita sentuh atau kita pegang itu back covernya itu masih yang glossy, pasti kalau kita sentuh pasti ninggalin bekas. Apalagi kalau minyak. Iya benar. Kalau berminyak Bekas sidik jari ya? bekas sidik jari, terus kita lap malah minyaknya kemana-mana. Betul. Nah, dengan adanya fitur Oppo Glow ini untuk beberapa orang yang tidak suka menggunakan casing itu cocok banget. Karena kenapa? Setiap kita sentuh berkali-kali pun dia nggak bakal ninggalin bekas gitu. Dan enaknya customer yang tidak suka pakai casing dia bakalan tetap megang unit handphone ini tidak ngerasa tebal karena tidak menggunakan casing gitu. Terus ditambah lagi di sini dia untuk bodinya itu dia udah tipis banget. Karena kenapa? Bodinya ini dia 7,55 mm. Nah, enaknya body tipis ini biasanya nih kalau handphone tebal kita kantongin itu pasti nggak nyaman. Apalagi kalau untuk beberapa orang yang suka pakai celana slim fit, handphone tebal kita taruh di celana itu pasti bakalan kelihatan ngeganggu lah untuk tampilan kita kan. Terus apalagi kalau kita duduk atau apa pasti ngepres. Nah, dengan ketipisan bodi 7,55 mm ini, jadi walaupun handphone ini kita kantongin di celana pun tetap nyaman. Ditambah lagi untuk beratnya di sini pun dia cuman 173 gram. Jadi enak, handphone ringan ini nggak bakalan pegel. Apalagi untuk beberapa orang yang suka nonton film. Biasa nih kalau kita nonton film pasti kelingking kita megang kayak gini. Betul. Ketika handphone ini berat pasti tumpuannya ada di kelingking dan bikin kelingking ini nggak nyaman atau pegel lah, ya kan. Dengan handphone ringan seperti ini mau kita nonton berjam-jam pun Netflix lah biasanya kan, nonton berjam-jam kan kita pegang tetap aman. Apalagi kalau kita main game Mobile Legends misal berapa match pun tetap nyaman gitu karena handphone di sini pun sudah ringan dengan beratnya itu hanya di 173 gram. Untuk materialnya sendiri ini menggunakan apa nih Kak ya? Untuk materialnya di sini kita masih menggunakan semi polikarbonat lah, ibaratkan. Tapi di sini si handphone ini bisa saya bilang kuat karena yang tadi dia udah menggunakan Oppo Glow. Di sini tuh dia untuk yang warna Rainbow Spectrum dia sudah menggunakan ratusan lapisan di bagian belakang ini. Terus
Gak cuma di situ, untuk bagian sampingnya pun dia kokoh. Kalau bisa dilihat. Nah, terus ada lagi fitur tambahan lagi yaitu dual orbit light. Ini ketika kita mendapatkan pesan SMS. Kalau kita mengangkat telepon, dia beda lagi. Atau ketika kita lagi main game. Nah, Oh, warnanya warnanya dengan berbeda-beda aktivitas yang kita sesuai gunakan ya, Oke. gitu. Jadi untuk tampilan LED-nya pun enaknya nggak cuma sebagai pajangan doang, tapi sebagai fungsional juga. Fungsional. Iya, betul. Untuk resolusi kamera sendiri ini berapa nih, Kak? Nah, di sini untuk kamera belakangnya itu kita sudah menggunakan 64 megapiksel. Nah, di sini untuk fitur kamera belakangnya itu 64 megapiksel dan didukung juga ada namanya AI Scene Recognition. Dia bisa mendeteksi 25 scene. Contoh, kita foto orang, nanti di sininya bahkan ada tulisan potret. Oh ya. Kita foto binatang pun, contoh kita foto kucing, nanti di sini ada tulisan animal. Nah, Jadi otomatis ya. otomatis dan masing-masing objek yang kita foto itu dia bakalan tahu apa yang harus dimaksimalkan. Contoh kalau kita foto hewan peliharaan kayak kucing, berarti kita kan si kamera ini tahu kita foto binatang nih, biar kelihatan lebih tajam berarti bulunya harus kelihatan lebih detail kan. SDR-nya dipertajam. Gitu. Otomatis, jadi nggak harus setting Otomatis kalau kita foto makanan pun warna dari makanan pun dibikin warnanya itu jauh lebih dipertajam karena agar kelihatan kalau makanan ini kelihatan lebih lezat. Dari segi audionya sendiri ini menggunakan speaker apa nih, Kak? Nah, di sini kita tuh menggunakan mono stereo, Kak. Speakernya itu dia single speaker dari bawah. Tapi nggak usah khawatir karena di sini kita sudah ada yang namanya fitur Direct HD. Nah, di mana di bagian suaranya ini real sound teknologi. Kakak bisa atur sesuai kebutuhan kakaknya. Contoh kalau kakak lagi nonton film, agar lebih terasa suaranya itu seperti di bioskop, kakak tinggal aktifin aja yang mode movie ini atau mode game biar lebih fokus terhadap step langkah kaki atau suara tembakan, atau mau musik itu lebih fokus ke vokal suara atau instrumen. Ini sudah tahan terhadap air belum nih, Kak? Kalau tahan terhadap air, kalau ini tuh dia udah IP4X, di mana kalau kena cipratan air hujan atau misalnya contoh kita lagi kehujanan nih, lagi bawa motor, handphone kita taruh di kantong, itu kehujanan basah kan. Kalau itu sih fine-fine aja sih, asal jangan handphone ini kecebur. Rendem ya. Kerendam jangan, karena emang pada dasarnya sih elektronik tuh bukan dipakai untuk di dalam air. Tapi kalau untuk keamanan dari cipratan air atau guyuran hujan, kalau si Reno 7Z ini masih fine-fine aja sih. Untuk Reno 7 ini bisa tambah memory card atau tidak nih, Kak? Untuk memory card bisa, dia di sini kita dual SIM hybrid. Jadi kalau kakak pengguna 2 kartu bisa, atau kalau kakak mau tambah eksternal pun bisa, maksimal dia sampai 1 terabyte, Kak. 1 tera. Iya. Jadi nggak usah khawatir untuk perihal penyimpanan. 128 saya kurang cukup nih, tinggal tambah eksternal memori aja, maksimal sampai 1 terabyte. Itu. Terus untuk settingannya pun kalau misalnya udah pakai SD card itu, kita di sini udah ada settingannya langsung. Ketika udah ada SD cardnya, di sini ada tampilan save to SD card first. Jadi bisa foto video yang kita ambil tuh langsung masuk ke SD card dahulu tanpa harus masuk ke penyimpanan internal memori gitu. Sekarang dari chipsetnya sendiri ini menggunakan apa ya, Kak, untuk di Reno 7 ini? Nah, untuk chipsetnya sendiri kita sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon terbaru, yaitu Qualcomm Snapdragon 695, yang dimana si prosesor ini dia udah support jaringan 5G. Nah, plus ditambah fabrikasinya itu dia hanya 6 nanometer. Jadi untuk fabrikasinya itu jauh lebih kecil, penggunaan daya baterai pun jauh lebih hemat. Terus untuk sistem pengoperasiannya pun jauh lebih cepat gitu. Karena dia tidak terlalu makan lahan lah untuk di chipsetnya sendiri. Dari RAM dan ROM-nya ini berapa ya, Kak, untuk di Reno 7 ini? Nah, kalau untuk RAM-nya sendiri itu dia di 8 GB. Storage-nya sendiri itu di 128 GB. Nah, tapi kalau di sini ada yang spesial karena kenapa? Biasanya standarnya RAM itu mentok di 8 GB, nggak ada yang namanya ekspansi. Tapi di sini kita udah ada ekspansi RAM, Kak. Di sini kakak tinggal atur, itu tinggal ke pengaturan, about phone. Terus kakak di sini pilih RAM, klik RAM. Nah, mekanismenya di sini kakak bisa pilih variatif ekspansinya mau berapa. Mau 2, 3 atau 4 gitu. Atau 5, maksimal 5 GB. Jadi total RAM yang kakak punya itu bisa 13. Untuk pengaktifannya pun gampang banget. Contoh, mati nih, kakak hidupin, setting RAM-nya berapa,
Habis itu udah handphonenya kita restart. Nah, dia bakalan otomatis. Itu sendiri ya. Ya, Nambah ya. iya betul. Itu mekanismenya sih mengambil sebagian dari internal. Memori. Ya, jadi diambil sebagian untuk menopang atau membantu si RAM ini bekerja. Sekarang untuk daya baterainya dia menggunakan berapa mAh ya baterainya? Kalau untuk baterainya sendiri dia di 4500 mAh. Tapi di sini spesialnya di sini itu dia menggunakan SuperVOOC. Pengecasan SuperVOOC-nya ini di sini dia 33 watt dengan mekanisme itu di sini tuh dia memiliki dual cell baterai. Jadi baterainya ini nggak, biasa kan baterai hanya satu kan, tapi di sini dibagi dua. Oh iya. Agar penghantaran daya listriknya itu jauh lebih cepat gitu. Di sini SuperVOOC 33 watt itu dia penuh kurang dari 1 jam itu udah penuh. Udah full. Untuk chargernya sendiri udah ada di paket penjualan nggak nih? Sudah pasti sudah dapat untuk di packaging itu udah dapat. Sudah. Oke, untuk kelengkapannya apa aja nih Kak? Kalau misalnya teman-teman ingin membeli Oppo Reno 7 ini, di dalam boxnya itu dapat apa aja nih? Nah, untuk kelengkapan di packagingnya itu dia udah lengkap Kak. Kakak udah dapat SIM injektor, kartu garansi, casing pelindung, udah dapat chargernya juga beserta unit handphonenya juga. Itu. Terus ini ada promo nggak nih kalau misalnya teman-teman tuh sekarang ini mau beli Oppo Reno 7 ini? Nah, kebetulan kalau misalnya yang mau pre-order, kan pre-ordernya itu dia start 2 sampai tanggal 10 Maret. Nah, kebetulan banget kalau untuk yang mau pre-order Oppo Reno 7 ini di Erafone Megastore Lippo Karawaci, di sini kita lagi banyak promo yang dimana periode 2 sampai 10 Maret ini bisa dapetin yang namanya free gift-nya itu seharga 600.000 dapat Oppo Band atau enggak speaker khusus Reno. Terus dapat juga yang namanya Era Club gift card member maksimal up to 400.000. Terus dapat juga namanya Tech Protect ini produk khusus dari Erafone yang dimana unit handphone kita ini dilindungi dari jatuh, pecah, kecemplung air, itu udah dilindungin sama si Tech Protect yang ini selama 6 bulan. Terus dapat trade-in benefit. Contoh nih, mau tukar handphone lamanya ke si Reno 7Z, misalkan dihargainya misal 1 juta. Nah, nanti dapat trade-in benefitnya itu contoh 1 juta ditambahin lagi misal dapat 1.100.000 lagi. Jadi handphone lamanya itu dihargainya jadi 2.100.000. Terus dapat juga Telkomsel bundling itu seharga 300.000 atau cicilan 0% itu bisa maksimal sampai 24 bulan. Iya, terus ditambah lagi dapat cashback 300.000 untuk pembelian Oppo Watch Mini. Tuh, untuk mekanisme pembayaran kita fleksibel kok. Cicilan tanpa kartu kredit kita bisa menggunakan home credit atau Indodana pun bisa, atau yang punya kredivo pun kita bisa langsung gitu, tergantung limit yang didapat nantinya gitu. Oke, ini yang terakhir nih Kak. Jika teman-teman sebelumnya sudah punya Oppo Reno 6, haruskah teman-teman ini harus upgrade ke Oppo Reno 7 ini, atau perkembangannya hanya sedikit aja nih dari Oppo Reno 6? Kalau untuk beberapa orang yang suka teknologi terbaru dan tidak mau ketinggalan dan ingin segera mencoba yang namanya jaringan 5G, itu Reno 7Z ini worth it banget, karena si Reno 7Z ini 5G itu dia udah support semua provider 5G itu dia udah support. Nah, untuk beberapa teman yang pengen nyobain jaringan 5G cocok banget sih. Jadi ibaratkan orang lain belum ngerasain 5G tapi kakaknya udah. Dan untuk titik lokasi 5G pun udah banyak di sini kan. Paling dekat kalau dari sini itu di Alam Sutera udah ada kok. Di Kelapa Gading pun udah ada. Untuk kalau misalnya kita pengen ngerasain kecepatan jaringan 5G itu seperti apa, bahkan kecepatan masa depan lah gitu, yang kecepatannya sampai gigabyte gitu. Oke, informasinya cukup jelas nih dari Kak Ade. Terima kasih Kak Ade ya. Pasar handphone sekarang ini sedang berlomba-lomba mengeluarkan produk terbaru dengan desain yang mewah-mewah ya. Tidak terkecuali Oppo Reno 7 ini. Desainnya yang mewah dan fitur lengkap yang tertanam di handphone ini sudah lebih dari cukup untuk menunjang kebutuhan sehari-hari kalian. Apakah Oppo Reno 7 ini menjadi handphone Android idaman kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like dan jangan lupa di subscribe.
See you in the next video.